Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AMS Channel, channel yang membahas power tool generik tanpa banyak gimmick. Oke, untuk video kali ini saya akan coba membahas sebuah produk dari Yukido, lebih tepatnya Impact Brands ya. Sebelumnya saya sedikit cerita kawan-kawan. Ini untuk Impact Brand ini Impact Brand pertama saya, dan ini saya beli kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Untuk Impact Yukido ini, dan mungkin untuk kawan-kawan yang mengikuti perkembangan ini power tool, mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu kawan-kawan pasti paham lah, di tahun-tahun segitu yang sedang booming itu seperti merek JLD, Santul, dan Kamole. Itu bisa saya pastikan bengkel-bengkel di sekitaran kawan-kawan pasti banyak ya yang menggunakan merek-merek tersebut, dan pada saat itu harganya lumayan mahal lah untuk ukuran saya. Oleh sebab itu saya coba nyari-nyari itu di marketplace, di toko oren ya. Nah, saya waktu itu tertarik untuk beli ini, dan ini dulu saya dapatkan juga termasuk mahal kalau untuk ukuran sekarang ya kawan-kawan. Ini dulu saya dapatkan di harga hampir 600.000. Itu cuma dapat satu baterainya ini, dan chargernya pun cuma wall charging ya, wall charging. Ini untuk kapasitasnya di 1 ampere. Untuk kemasannya kardus seperti ini. Untuk kemasannya ya, ini semua seperti ini dulu saya dapatnya ini. Oh ya, dan dapat bonus 3 mata sok ya, di mata sok 9, 17, 19, dan 21. Sampai sekarang pun masih bagus ya, untuk masih bisa digunakan lah. Mata soknya ini kita ketepikan dulu. Nah, untuk di video kali ini saya akan coba untuk membongkar ini, karena setiap sekitar 3 bulan sekali itu pasti untuk power tool yang saya miliki itu pasti saya bongkar ya, saya bersihkan, saya ganti grease. Dan sedikit masukan untuk kawan-kawan kalau yang baru beli Impact, bukan hanya Impact ya, untuk power tool itu sebisa mungkin untuk di bagian gearboxnya itu ditambahi pelumas lagi. Biasanya bawaannya itu sangat sedikit ya untuk ininya untuk pelumasnya atau grease-nya. Nah, untuk sampai saat ini alhamdulillah belum pernah ada kendala ya kawan-kawan untuk Impact Brand-nya. Hanya di baterainya pun itu bukan karena ngedrop atau apa, karena dia di BMS-nya itu masih jadul dan masih pakai baterai yang kecil itu. Nanti ini kita buka. Ini untuk itunya MOSFET-nya itu hanya 2. Jadi kalau kita paksa untuk kerja keras itu pasti cut off, harus dicabut baterai dulu, pasang lagi, bisa nyala lagi. Makanya saya belikan baterai ini yang merek Kamole ini ya, alhamdulillah untuk cut off-nya udah nggak pernah ada kendala ya, maksudnya lancar saja. Dan ini pun saya gunakan untuk membuka baut roda matic, asal pengencangannya sebelumnya normal dan bautnya nggak ada mancet ya, masih kebuka, bisa terbuka itu. Langsung saja kita bongkar untuk ini, untuk dalamnya seperti apa, sekalian nanti mau saya ganti untuk grease-nya. Nah, ini ya kawan-kawan, udah saya bongkar untuk Impact-nya. Nah, untuk build quality-nya kalau saya bilang ya bagus, ini sangat kokoh ya, terbukti ya. Saya pakai udah hampir 3 tahun. Untuk karet-karetnya pun belum ada yang terkelupas ya. Ini udah mulai ada sih ya, ini yang agak ngelembung ini, tapi secara keseluruhan masih menempel dengan baik. Nah, ini untuk grease-nya udah mulai menghitam seperti ini ya, banyak gram-gramnya ini. Nah, ini ya kalau kayak saya itu sekitar 3 bulan lah, 3 bulan kurang lebih udah pasti saya bongkar, saya bersihkan
saya ganti untuk grease-nya. Nah, ini kawan-kawan yang menurut saya termasuk salah satu keunggulan ya dibanding Impact brand yang sekelas dengan ini, yang di kelas 300 nm lah kurang lebih ya. Dia tuh untuk ESC-nya atau untuk modulnya itu sudah aluminium untuk covernya, bukan plastik ya. Jadi kan untuk mereduksi panas dia lebih bagus gitu kawan-kawan. Ya, kita lepas dulu keras. Oke, ini cabut dulu ini. Ya. Oke, kita bersihkan. Nah, saya biasanya untuk bagian lakernya pun ini untuk tutupnya biasanya saya lepas, saya cuplik pakai cuplik pakai cutter, lalu saya kasih grease juga di sini nanti untuk di lakernya. Oke, kita bersihkan dulu. Ya, kita ukur dulu untuk kawat tembaganya. Di 0,65 ini ya, 0,70 berarti kurang lebih ya. Untuk statornya di 48 ketebalannya, di 15 mili. Untuk rotornya itu di 25,60. Sekarang kita lihat untuk hammernya. Untuk hammernya dia di 43,40. Untuk ketebalannya di 25,35 ya. Sekarang kita bersihkan dulu nih untuk planetary gearnya. Ini biasanya nanti saya cuci pakai ini ya kawan-kawan, pakai bensin, lalu nanti saya kasih grease yang baru. Nah, kita ketepikan dulu ini. Nah, ini baterainya juga sudah saya lepas. Nah, ini yang tadi saya maksudkan kan, untuk BMS nya itu masih yang kecil ya, masih pakai kabel, dan ini untuk MOSFET-nya sendiri hanya 2. Kalau untuk merek baterainya dia menggunakan ini CQTH 18650 2000 mAh. Ini pun tidak dikasih penutup ya. Oke, kita ketepikan lagi ini untuk baterainya.
Sekarang kita coba timbang untuk berat hammernya. Untuk berat hammernya di 261 gram. Ya, tadi ini untuk diameter pernya. Saya ini coba. Oh, nggak bisa, susah kan ternyata kan. Oke, itu aja. Nanti untuk perakitannya kembali saya skip saja ya biar nggak terlalu panjang. Cuma nanti untuk pelumasannya diperbanyak di bagian sini dan bagian sini dan untuk di sininya ya. Jangan, kalau untuk depan jangan terlalu banyak, nanti berpengaruh jadi putarannya jadi agak berat. Di sini yang penting di tengahnya sini saja. Nah, ini kawan-kawan udah saya ganti untuk grease-nya, udah saya tambah kasih yang baru untuk grease-nya. Dan catatan ya kawan-kawan, untuk kawan-kawan nanti kalau yang mungkin coba membongkar sendiri untuk impact wrench ini, untuk nok-noknya ini untuk dudukannya ini itu harus pas di sini. Karena kalau tidak pas itu nanti akan terjadi gesekan antara rotor dan stator, nanti bisa terbakar. Oke ya. Nah, itu saja, ini akan saya pasangkan kembali. Nah, ini kalau pas pasangnya pun mudah ya, langsung ini ya. Nah, ini kawan-kawan udah selesai saya rakit kembali ya untuk impactnya. Dan untuk saat ini di toko oren itu cuma satu toko kalau nggak salah ya, saya untuk yang jual produk Yukido ini. Ini pun dulu ada bumper karetnya, cuma udah hancur untuk bumper karetnya. Ada yang mirip seperti ini tuh merek DW, cuma nggak tahu ya untuk dalamnya sama ndak seperti ini. Nah, untuk ISC-nya ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja kita coba kita pasangkan baterai. Nah, cukup halus ya kawan-kawan. Untuk menunya seperti biasa, ada low speed, high speed. Untuk mode membukanya ada auto stop. Oke, seperti itu ya. Untuk video pengujiannya nanti akan saya buatkan video tersendiri agar tidak terlalu panjang durasinya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini saja, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sekali lagi saya sekedar sharing, tidak masuk untuk menggurui ataupun apa. Saya pun juga masih pemula, masih belajar masalah untuk power tool ya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang sudah hadir menyimak video ini dari awal hingga akhir dan sudah memberikan dukungannya. Dan tidak lupa saya doakan untuk kawan-kawanku semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.